Shalom, salam damai Kristus bagi kita semua. Pada kesempatan ini, kita akan membahas mengenai sakramen perkawinan Katolik. Salah satu dari 7 sakramen dalam Gereja Katolik yang termasuk dalam sakramen pelayanan, persekutuan, dan perutusan. Nah, sakramen perkawinan adalah persekutuan hidup dan kasih antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang dibentuk oleh Allah serta diarahkan kepada kesejahteraan suami istri dan kelahiran serta pendidikan anak-anak. Hal ini ditegaskan dalam Katekismus Gereja Katolik nomor 1601 yang menjelaskan bahwa perkawinan merupakan perjanjian antara seorang pria dan seorang wanita untuk membentuk kebersamaan hidup yang bersifat tetap dan suci. Dasar sakramen perkawinan dapat kita temukan dalam kitab suci dalam Kejadian 2 ayat 24 yang berisi, sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Ayat ini menunjukkan bahwa sejak awal Allah telah merencanakan perkawinan sebagai persatuan antara laki-laki dan perempuan. Kemudian dalam Matius 9 ayat 6, Matius 19 ayat 6, Yesus menegaskan, demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu, apa yang telah dipersatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Melalui ayat tersebut, gereja memahami bahwa perkawinan Katolik memiliki sifat tak terceraikan dan menjadi ikatan yang berlangsung seumur hidup. Selain itu, Santo Paulus dalam Efesus 5 ayat 25 mengajarkan, "Hai suami, kasihilah istrimu, sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya." Ayat ini mengajarkan bahwa hubungan suami dan istri harus didasarkan pada kasih, pengorbanan, dan kesetiaan seperti kasih Kristus kepada gerejanya. Perkawinan Katolik memiliki beberapa tujuan utama, yaitu membangun kesejahteraan suami istri, mempererat kasih dalam keluarga, serta terbuka terhadap kelahiran dan pendidikan anak-anak. Oleh karena itu, pasangan yang akan menikah perlu mempersiapkan diri secara matang, baik secara mental, emosi, maupun spiritual. Agar perkawinan sah menurut Gereja Katolik, harus ada kesepakatan bebas dari kedua belah pihak. Tidak terdapat halangan kanonik, dan perkawinan dilaksanakan di hadapan pelayan gereja yang sah, serta disaksikan oleh saksi-saksi. Dalam perayaan perkawinan, pasangan mengucapkan janji nikah sebagai tanda komitmen untuk hidup bersama dalam suka maupun duka. Sebagai pasangan yang telah menerima sakramen perkawinan, suami istri dipanggil untuk membangun gereja yang menjadi gereja domestik, yaitu tempat pertama pertumbuhan iman, kasih, dan nilai-nilai Kristiani. Melalui keluarga, anak-anak belajar berdoa, mengasihi sesama, dan mengenal Tuhan. Sebagai refleksi, marilah kita bertanya pada diri sendiri, bagaimana kita memandang perkawinan? Apakah kita melihatnya hanya sebagai ikatan manusia, atau hanya sebagai panggilan hidup yang kudus dari Allah? Demikian katekese singkat mengenai sakramen perkawinan Katolik. Semoga melalui pembahasan ini kita semakin memahami bahwa perkawinan adalah panggilan untuk hidup dalam kasih, kesetiaan, dan tanggung jawab sesuai kehendak Allah. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.